Hai, selamat malam Sobat Binar semuanya. Seperti biasa kita di hari Selamat malam Sobat Binar semuanya. Seperti biasa di jam 8 malam waktu Indonesia Barat kita ketemu lagi bersama saya, psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia, atau lebih tepatnya PT Berbinar Insightful Indonesia. Siapa kami? Kami adalah sebuah platform edukasi dan layanan psikologi di mana kami di sini kebetulan tiap minggu jam 8 malam kami mengadakan yang namanya berarti Berbinar Here's to You, di mana ini adalah live TikToknya Berbinar, salah satu program kolaborasi antara TikToknya Berbinar, divisi TikToknya Berbinar, dan juga divisi kelasnya Berbinar, di mana kita di sini ngasih kesempatan buat kalian ngobrol langsung sama saya sebagai psikolog yang Berbinar, Dani Sanjaya, Arvensia SPSI MPSI Psikolog, di mana kalian bisa tanya-tanya langsung sama saya segala hal gitu ya, mumpung gratis, mumpung lewat bisa live TikTok ini langsung bisa ditanyain. Kalian bisa bertanya segala hal, termasuk apa yang bikin kalian bingung saat ini, pengen tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan kalian selama ini, atau sebenarnya kalian itu dapat curhatan dari teman kalian tapi kalian nggak tahu gimana harus caranya bisa bisa mencari solusinya, ngebantuin temanmu tapi kamu nggak tahu caranya. Lah di sini mumpung waktunya tepat, kamu bisa banget tanya sama saya, sama psikolognya Berbinar, Dani Sanjar Vensia, bisa panggil Dani aja, dan kamu bisa tanya di sini gitu. Jadi di Berbinar ini, karena tadi di awal saya jelaskan adalah perusahaan yang bergerak di sebagai platform edukasi layanan psikologi, pasti kami juga di sini menjual yang namanya konseling bersama psikolog, konseling bersama peer counselor, kelas yang namanya Berbinar Plus, di mana kami menjual berbagai soft skill buat kalian coba. Ada human resource, ada product management, ada graphic designer, dan juga human resource, terus masuk juga tips-tips tentang bagaimana kalian bisa tough di dalam dunia pekerjaan, termasuk bagaimana cara membuat CV yang baik, menghadapi sebuah sesi wawancara, dan caranya bagaimana kita bisa sukses dalam psikotes dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan nggak cuma itu, kami juga menyediakan berbagai macam tes psikologi, termasuk tes bakat minat, tes intelijensi, biar kalian tahu potensi kalian kayak gimana, kelebihan dan kekurangannya gimana, cocoknya masuk di jurusan apa sih kuliahnya, atau cocoknya kerja di mana. Bisa banget coba cek di Berbinar, di tes psikologi Berbinar, psikotes. Gimana cara daftarnya? Langsung buka aja link tree yang Berbinar di bio-nya TikTok yang Berbinar, kalian bisa cek di sana harga gimana caranya, plus kalau bingung langsung tanya ke admin TikTok yang Berbinar, kalian bisa dijelasin banyak di sana. Gitu, sekian dari saya. Kita mulai langsung dengan pertanyaan pertama gitu ya, dari Mas Jamal 1418. Sebelumnya seperti yang kalian semua tahu, acara hari ini nggak cuma bisa kalian saksikan secara live di TikTok yang Berbinar, tapi juga akan bisa saksikan versi rekamannya di YouTube-nya Berbinar, official YouTube Berbinar, di Berbinar Insightful Indonesia. Coba cek aja, ketik-ketik di search-nya kalian, di search engine YouTube kalian, terus kalian bisa temuin di sana dengan logo ada biru-biru dan putih itu, dan kalian bisa follow di sana, subscribe, terus kalian bisa tonton itu berbagai episode dari itu, dan juga berbagai topik-topik kelas menarik yang pernah kita buat sebelumnya gitu guys. Ini saya coba beberapa invite, ada beberapa yang bergabung di sini. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Salah satu yang ada di sini adalah Kak Ri Min, ya nggak tahu bacanya gimana, R.E. Min, dan Kak Eja gitu ya. Dan juga ada Kak Jamal 1419 yang juga ngasih pertanyaan. Kak Jamal 1419 tanya, kenapa ya mas kalau kita lihat orang yang aneh-aneh gitu kita jadi ikutan malu? Maksudnya malu gimana nih? Harus diperjelas dulu. Malu karena nggak bisa menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kok bisa, kok ada orang kayak gitu? Atau sebenarnya kamu ikutan malu karena itu ternyata adalah salah seorang yang termasuk orang yang kamu kenal. Nah ini perlu dijelasin lebih lanjut nih sama Kak Jamal 1419 ini. Ada nggak ya Kak Jamal 1419 di sini? Coba saya undang juga gitu ya. Sepertinya lagi oke, second hand embarrassment. Jadi kenapa ya kok orang itu ngerasa kayak gitu? Tapi menarik sebenarnya, nggak cuma kita ngebahas tentang second hand embarrassment, tapi juga tentang eh, bagaimana kita berhadapan pada situasi itu. Tentang masalahnya adalah apakah itu tuh orang yang kita kenal atau orang yang kita kenal. Nah, ini juga benar nih kata Kak, apa namanya, Kak Re Min, R.E. Min, itu gimana bacanya itu Kak R.E. Min. Nah, intinya eh, pastiin dulu nih kita tuh berhadapan sama siapa dulu nih, karena supaya kita nggak salah buat ngasih komentar atau ngechat sesuatu yang bikin kita jadi salah ngasih, apa namanya, ngasih
solusi atau ngekomen atau menanggapi sesuatu yang mungkin kadang itu bukan area yang harus kita tanggapin, tapi kita harus cek dulu nih benar apa salahnya, informasinya seperti apa, validitasnya seperti apa, supaya kita nggak salah paham. Dan kalau memang ini yang dimaksud sama Mas Jamal 1419 sebagai topik second hand embarrassment gitu ya, dan ini salah satu topik yang kemarin sempat dibuat nih kontennya sama teman-teman creatornya TikToknya berbinar gitu. Jadi kalian bisa cek nih buat kalian yang barusan bergabung, nggak ada salahnya buat cek salah satu konten berbinar. Saya lupa di tanggal berapa. Yang pasti di sana ada topik yang bahas tentang second hand embarrassment, dan itu sesuatu yang lagi hit saat ini, bahwa second hand embarrassment itu seperti yang kita tahu dari topik yang dibikin di konten yang berbinar, itu adalah rasa malu yang tidak langsung, di mana kita merasa tidak nyaman atau bersalah saat melihat orang lain mengalami hal yang sangat memalukan gitu kan. Eh, jadi nggak kerasa seperti connected, synchronized sama situasi itu. Jadi kita ikutan nggak nyaman gitu kan. Tapi apa ya, semacam itu, nggak kita langsung yang menjalanin, tapi kita ngelihat orang lain yang mengalami itu, tapi kita jadi ikutan ngerasa bersalah gitu kan. Nah itu banyak hal yang membuat seperti itu. Jangan-jangan sebenarnya kita ini masih punya rasa empati gitu ya terhadap situasi tersebut, atau mungkin kita sendiri itu ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa buat orang bantuin orang itu, sehingga kita ngerasa bersalah gitu. Kita cuma bisa diem ngelihat, atau mungkin kita sekedar sambil lalu lewat aja. Itu kadang-kadang kita ngerasa juga karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, akhirnya kita bilang ke diri kita ya udahlah, gimana lagi gitu kan. Kita ngerasa bersalah iya, tapi kita nggak bisa bantu lebih banyak karena kita nggak tahu cara yang tepat buat mengatasi situasi itu gitu. Dan second hand embarrassment itu sangat mungkin terjadi di sekitar kita banget gitu ya, bahwa contohnya tuh kayak ini, misalkan kalau di konten berbinar di TikToknya, di berbinar, kalau kalian cek di timeline TikTok yang berbinar itu, contoh sederhana itu kalau kita tuh ngeliat teman kita melakukan hal lucu dan garing di depan umum, tapi kita ngerasa kok gitu ya gitu, kok harusnya nggak gitu nggak sih, atau misalkan kamu bilang ngerasa kalau em, kasihan banget dia kok harusnya nggak ngomong kayak gitu di depan umum, berasa salah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu membuat kita jadi ikutan ngerasa nggak nyaman karena kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk membuat kita jadi lebih berarti di depan dia, karena mungkin itu sesuatu yang harusnya kita tolong gitu ya. Kita harus nggak cuma empati, itu nggak cuma tentang bagaimana kita ikut ngerasain, tapi harusnya terjun langsung ngebantu teman kita yang lagi nggak di situasi yang nyaman gitu kan. Gitu sih menurut saya gitu. Dan kalau kita lagi ngebahas di sini ada beberapa komentar gitu ya. Misalkan yang disampaikan oleh KRE negatif, yang bikin malu siapa, kita ikutan malu gitu kan. Intinya sebenarnya kita nggak bisa bilang itu dia bikin malu, tapi sebenarnya dia trying to make something better, mungkin seperti itu. Jangan-jangan dia itu mencoba sesuatu yang ingin mencairkan suasana, tapi sebenarnya caranya nggak pas gitu kan. Jadi kadang kita, kalau kata KRN Min itu dia bilang yang bikin malu siapa, sebenarnya dia nggak bikin malu, tapi memang itu yang bisa dia lakuin, tapi buat orang lain itu situasi yang awkward gitu ya, situasi yang nggak enak, nggak nyaman, karena nggak masuk sama sekali, karena garing, karena nggak cocok. Jadi kayak gitu. Jadi somehow itu sebenarnya bukan ada maksud yang apa-apa atau negatif, tapi sebenarnya orang-orang yang seperti ini punya niat yang baik sebenarnya, tapi kadang lingkungan sekitarnya tidak bisa menanggapinya dengan positif pula gitu kan. Dan kalau kata Mas Jamal 1419 itu, kadang nggak kenal pun ya Mas kita bisa ikutan malu, iya betul. Sama sebenarnya kadang kita harus belajar untuk mengidentifikasi rasa yang kita rasain ya. Jadi apakah benar itu kita ikutan malu, atau sebenarnya kita ngerasa nggak seharusnya gitu, nah, atau gimana, kita harus benar-benar secara valid mengidentifikasi itu. Jadi somehow memang kita perlu punya waktu ya buat diri kita itu, buat mengidentifikasi perasaan-perasaan yang kita miliki itu benar seperti itu, related to the stimulus atau enggak gitu, respon yang sesuai apa enggak gitu kan, atau apakah memang stimulus dan respon yang muncul di dalam diri kita ini sesuatu yang normal atau wajar. Itu harus kadang-kadang kita luangkan waktu untuk merasakan seperti itu. Nah, kasih contoh sama Mas Jamal 1419, katanya orang-orang yang suka buat rusuh di publik tapi kita yang malu. Nah, beda lagi nih artinya kalau misalkan apa namanya, rusuh atau apa yang mungkin somehow, ini ada teman kita yang mau ikutan join sih, Mas Kianu Gibran. Halo.
Salam kenal untuk Mas Keanu Gibran. Em, halo, ya. Nah, ada beberapa hal lagi yang misalkan kalau kita lanjutkan dari pembahasan yang disampaikan oleh Mas Iman 1419. Contohnya orang-orang suka baru dulu kita tapi kita ikutan malu. Jadi sebenarnya itu tadi kita harus cek dulu nih, jangan-jangan yang dia coba lakukan itu sebenarnya bukan tentang rusuh, tapi sebenarnya dia berusaha untuk mencairin suasana atau dia mau mengungkapkan sesuatu tapi caranya nggak pas gitu kan. Jadi mungkin terlihat bombastik di orang lain, tapi sebenarnya kita sendiri nggak tahu. Bisa jadi kita berada di situasi itu loh, gitu. Jangan-jangan pernah di situasi itu, tapi orang lain yang ngerasa ikutan malu gitu kan. Nah, coba dicek ke dalam diri kalian sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalamin situasi itu dan situasi krik-krik itu nggak cuma tentang orang lain yang ngalamin itu tapi kita sendiri pernah ngalamin itu dan mungkin somehow ada beberapa orang yang pinter cara mengantisipasinya sehingga ketika dia mau dia tahu kita lagi krik-krik itu dia pinter buat ngolahnya sehingga kita nggak terlalu kelihatan krik-krik gitu ya. Nah, kalau kata Mbak Nabila Saras, ketika kita tiba-tiba lupa punya teman, ya karena mungkin buat beberapa orang dihadapkan pada situasi public situation yang agak embarrassment itu nggak nyaman, jadi kamu ngerasa itu kayaknya bukan temanku deh kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi kadang-kadang sebenarnya kita harus bantu dia itu. Kadang-kadang kan itu bukan sesuatu yang memang sengaja dia bikin, tapi ada intensi positif dalam dirinya sebenarnya ingin bikin situasi yang lebih fluid, situasi yang lebih nyaman gitu kan. Dan somehow itu bikin kita sebenarnya terbantu. Bisa jadi kalau dia nggak melakukan hal yang krik-krik itu, di giliran berikutnya kita ini bisa jangan-jangan kayak gitu nih. Kita jangan-jangan kayak gitu. Jadi kadang-kadang karena dia ngelakuin itu duluan, kita terselamatkan untuk melakukan hal yang mungkin lebih krik-krik daripada dia. Nah itu kadang-kadang kita harus mikirkan juga gitu kan somehow. Jangan-jangan orang ini yang menyelamatkan kita dari situasi yang lebih embarrassment daripada yang dia alamin kayak gitu kan. Gitu sih. Oke, ini aku nggak tahu sih. Ini mungkin ada teman kita yang masih lebih berusia lebih muda, jadi mau ikutan bergabung, it's okay gitu. Eh, jadi sama memang kan kayak gitu ya benar. Ada kayak kata Mas Jamal 11 itu bilang kalau ternyata diem aja gitu kan. Daripada bikin sesuatu yang krik-krik. Ya mungkin kita bisa bilang kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa apa ya perilaku ingin menolongnya, helping behaviornya itu tinggi banget gitu ya, rasa empatinya tinggi sehingga kadang dia nggak bisa ngebiarin situasi yang sangat terlalu diem dan sangat terlalu kaku itu gitu aja terjadi di depan dia. Jadi akhirnya dia pingin supaya ada suasana yang agak cair tapi caranya nggak pas lah kayak gitu tuh. Jadi ya bener sih kamu bilang biar mending diam aja deh daripada bikin sesuatu yang bikin garing gitu. Tapi kita kenal dia jadi kita ikutan malu tapi ya nggak bisa kayak gitu semudah itu gitu. Tapi ya memang kadang ada orang-orang yang menjadi bagian dari lingkungan kita yang memang punya peran seperti itu untuk membuat suasana jadi lebih lebih kerasa sesuatu daripada sekedar garing yang gimana tapi mungkin Somehow perlu sesuatu yang awkward untuk membangun sesuatu yang lebih baik gitu kan. Kayak gitu. Kayak semacam kita harus ngerasain basah dulu supaya kita itu tahu kalau basah itu nggak enak, bikin masuk angin, bikin rasanya nggak nyaman, ngeflek atau apapun itu gitu kan. Jadi kadang kita perlu kotor dulu buat belajar tentang sesuatu yang bikin kita nggak kotor lagi kayak gitu. Artinya mungkin itu caranya supaya dia belajar tentang itu nggak nyaman dan dia harus sadar, dia harus aware bahwa situasi itu bikin lingkungannya jadi nggak nyaman, jadi dia harus belajar dari situ. Nah, ya kayak gitu sih. Jadi mungkin saran saya ini apa Kak Bambes ya lagi kita membahas tentang secondary embarrassment Kak Bambes. Jadi mungkin punya pengalaman boleh banget di share juga Kak Bambes buat ikutan ngobrolin di sini gitu ya. Ini aku mau coba accept lagi. Oke, ada yang nyoba buat bergabung lagi gitu ya.
Silakan banget buat kamu kalau mau ikutan ngobrol buat di sini gitu kan. Kak Desi Susanti mungkin tadi mau dia mencoba buat giving invitation to me buat ngebahas sesuatu. Jadi gini, kebetulan kalau barusan bergabung, selamat datang buat kalian semua yang barusan tahu di Berbinar Here's to You atau live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia. Kebetulan di sini bersama saya psikolognya Berbinar Insightful Indonesia dan Isanja Arvensia. Boleh banget buat kalian buat nanya-nanya segala hal gitu yang mau kalian tanyain. Tapi jangan lupa bahwa di sini kita bertujuan untuk bikin lebih banyak menginspirasi orang lain, bukan buat ngejulitin orang atau apa, buat kita saling belajar bahwa sebenarnya ada hal-hal tertentu yang mungkin nggak bisa kita dapatkan dengan kita cari solusinya sendiri, tapi dengan kita ngobrol di sini bareng-bareng bisa dapat perspektif baru yang bikin kita jadi lebih bisa ngadapin sesuatu jadi lebih baik kayak gitu. Oke, salam kenal buat Mbak Desi Susanti. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tadi kita lagi ngebahas Halo, tentang second embarrassment. dari mana? Selamat malam. Dari mana?